Ya jadi emang aku mengidap kelenjar getah bening ya sejak lahir. Tuh dulu ya bagi aku itu nggak normal sih ya gitu. Jadi emang muncul lah kayak di bagian tengah ataupun bagian pinggirnya itu ya semacam daging-daging gitu deh kecil-kecil. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Halo, balik lagi di sini di Guru Buka Praktek teman-teman. Selamat datang kembali. Hari ini aku akan ngobrol-ngobrol lagi sama salah satu content creator. Terlihat sekali di FYP sering muncul ya. Ini Selda, Griselda. Iya. Halo. Kalau Yes. kamu Griselda, aku Griselda. Beda dikit ya. Beda dikit, Satu beda huruf depan. Iya. Oke, apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa. Panggilnya apa? Selda ya? Iya, Selda. Selda luar biasa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengenai sesuatu yang Tuhan kasih buat Selda nih dari lahir ya, kalau nggak salah ya. Benar. Dari lahir sampai Iya. sekarang dan akhirnya bisa menjadi seorang content creator yang berdampak, paling nggak bisa kasih semangat baru buat teman-teman di rumah yang nonton. Yes. Oke, ini kalau teman-teman udah lihat mungkin wajahnya Selda ya, mungkin teman-teman banyak bertanya kenapa sebenarnya Kak Selda ini tuh dengan wajahnya kenapa gitu. Nah, ini mungkin kita boleh ngobrol Kak Selda sendiri yang jelasin. Oke, thank you. Ya jadi emang aku mengidap kelenjar getah bening ya sejak lahir. Nah aku tuh emang lahir dan dibesarkan dari Pontianak ya, di Pontianak, Kalimantan Barat. Aku anak ketiga dari 5 saudara ya. Saat itu ini mamaku cerita ya. Jadi tuh emang waktu kecil itu ya, waktu bayi mulai ada pembengkakan di pipi sebelah kiri aku ini. Dan iya saat itu di usia 1 bulan dan aku tuh langsung lah dibawa ke dokter ya, ke dokter anak, ke dokter THT, terus ke dokter syaraf sama penyakit dalam. Jadi kayak banyak deh orang tua aku tuh berusaha lah ya gitu untuk mencari pengobatan gitu ya. Namun saat itu memang setelah perjuangan di Pontianak itu memang belum ada ya fasilitas yang memadai saat itu. Umur Jadi, berapa sih kalau boleh tahu? itu waktu 1 bulan, jadi kayak 1 bulan dan sekarang aku 28. Oh, berarti Iya. 90-an ya saat itu ya? Iya, Oke. benar-benar. Nah, oke, lanjut ya. Nah, lalu ya itu, jadi saat di Pontianak ya dirujuklah gitu ke Jakarta. Dan saat itu bisa dibilang keluarga aku tuh emang keluarga sederhana ya. Jadi aku lihat banget deh, maksudnya usaha orang tuaku untuk bisa mendapatkan biar aku sembuh Pengobatan gitu. yang terbaik lah ya. Yes. Nah saat itu juga udah ini ya treatment ya, udah operasi. Pasti kan orang tua tuh pengen ya anaknya sembuh gitu. Pasti punya ekspektasi ntar bakal sembuh gitu. Cuman ya saat itu emang Tuhan bilang belum ya gitu. Ya akhirnya kami pulang Pontianak dan ya aku tetap menjalani maksudnya sebagai manusia pada umumnya ya, sekolah gitu. Ya even saat itu waktu dari TK SD tuh emang adalah penolakan beberapa ya, yang maksudnya yang mencoba buat aku tuh saat itu kurang percaya diri, kemudian aku tuh ya kuper lah gitu. Bahkan saat itu ya aku tuh takut banget ya kalau tanya punya mimpi nggak gitu. Jadi aku takut banget. Kenapa takut? Karena Apa ya, yang kamu rasakan saat itu? Apa kamu ngerasa bahwa kayaknya gue nggak patut deh untuk bermimpi atau apa yang kamu? ya karena saat itu bahkan diri aku nggak percaya ya gitu. Saat aku benar-benar insecure-nya, aku tuh bahkan malu banget dengan diri aku. Jadi kalau ditanya tuh ada nggak impian gitu yang pengen dicapai gitu, saat itu nggak ada. Kenapa? Ya karena jujur aku tuh saat itu ya aku bingung banget ya buat gimana caranya buat bisa mencapai impian aku gitu. Ya tuh. Terus ya berjalannya waktu ya, jadi aku tetap berjuang lah gitu, walaupun saat itu waktu SD tuh banyak lah yang meremehkan aku ya, merendahkan aku, sampai aku sering sakit gitu. Dan ya aku ingat banget, jadi waktu SD itu ya mau nggak mau tetap berobat ya, jadi aku operasi yang kedua kalinya di Jakarta. Berarti tadi umur 3 bulan ya kalau nggak salah ya? 11 11 bulan. Terus abis Iya. itu SD Iya. berobat lagi. Iya. Berarti waktu operasi 11 bulan bisa dikatakan ini gagal atau enggak? Sebenarnya bukan gagal sih, tapi emang perlu beberapa kali ya gitu, jadi oke. penanganannya. Itu operasinya diapain kalau mamah cerita? Iya, diambil semacam daging gitu ya, sekecil ini doang sih, kecil daging gitu. Nah itu diambil. Ya cuman ya yang kedua juga sama juga sih, jadi kayak dibedah. Cuman yang kedua itu aku ngerasain ya, maksudnya
di bawah lidah aku tuh aku ngerasain yang kayak mungkin terkena syarafnya. Jadi setelah itu aku sadar bahwa aku agak sulit berbicara. Di Jadi SD itu? iya, jadi aku sebenarnya banyak tantangan banget ya gitu. Maksudnya pengen berjuang, pengen mendapatkan kesembuhan, tapi ya Tuhan ya mengizinkan aku untuk bisa menghadapi tantangan lainnya gitu. Jadi waktu SD setelah dioperasi malah ngerasa Iya. lebih susah ngomong. Iya, iya. SD-nya kalau boleh tahu kelas berapa itu? Umur berapa? I think kelas 3, kelas 4 gitu Kelas deh. 3, kelas 4. Iya. Oke, itu emang jaraknya memang jauh gitu dari 11 bulan ke 8 tahun atau Iya. harus kayak gitu atau ada kenapa? Iya, sebenarnya ya dari keluarga pasti kita bakal cari yang terbaik ya gitu. Cuman ya aku ngeliat juga diri aku nih, even maksudnya aku bukannya mengkonsumsi obat gimana, tapi ketika aku benar-benar jatuh sakit, aku biasanya langsung ke dokter. Jadi sebenarnya bukan kayak disepelekan, tapi saat kita benar-benar jatuh sakit, aku langsung berobat gitu. Jadi di operasi kedua, ya itu maksudnya ada aja tantangan, sempat trauma juga sih. Jadi mau ketemu dokter sering-sering tuh pasti lumayan kayak capek gitu sih ya, sebagai ya dari lahir juga sih ya gitu. Sakit apapun pasti ke dokter berarti? Iya. Maupun sakit mungkin panas atau yang simpel-simpel juga pasti ke dokter? Kalau sakit panas ya biasanya lebih istirahat sih ya gitu. Paling kalau yang menyangkut tentang syaraf gitu ya. Oke, itu berarti sorry ya, kalau berarti kalau dari 11 bulan sampai ke 8 tahun itu berarti ada sakit-sakit juga nggak di pipi sebelah kirinya itu? Sering banget ya. Oh ya? Waktu kecil ya? Iya, Iya, sering banget gitu. Oh, itu juga sakit juga? Iya, sakit. Dan yang bahkan ya di lidah aku tuh dulu tuh ya, aku inget banget kayak muncul lah kayak kemerah-merahan atau kayak nyeri di bagian telinga kiri aku. Jadi aku kadang sulit mendengar. Jadi sebenarnya tantangan banyak banget gitu. Jadi ngaruh ke iya, sekitarnya. apa ya, kalau bisa dibilang tuh agak mengganggu lah ya. Soalnya kan aku ngerasa kayaknya ada beberapa yang mungkin membengkak kayak kamu, cuman nggak mengganggu gitu. Ada juga kan ya? Ada juga kan ya, kalau kamu kebetulan mengganggu aktivitas juga ya. Saat itu iya. Oh, oke. Jadi sering sakit juga ya. Sorry, kalau aku boleh tanya, lidah kamu normal atau enggak? Sekarang Enggak, waktu dulu. Waktu dulu ya bagi aku itu nggak normal sih ya gitu. Jadi emang ya muncul lah kayak di bagian tengah ataupun bagian pinggirnya itu ya semacam daging-daging gitu deh, kecil-kecil. Dan itu ya aku melihat sih setelah pengobatan selanjutnya itu ada perubahan lebih baik gitu. Oke, berarti kalau ada daging-daging gitu berarti kan di dalam juga nggak nyaman ya, kayak ada yang ganjel gitu berarti ya? Yes. Oke. Nah, setelah operasi kedua saat itu di umur 8 tahun ada perbaikan apa nih? Perbaikan sih sebenarnya yang perbaikan bisa dibilang kurang lebih sama aja gitu ya. Pasti saat itu aku mulai merasakan lah ya kayak Tuhan ini gimana ya aku ngerasain nggak punya teman gitu ya. Bahkan ya gitu maksudnya dari diri aku tuh aku pengen lah punya teman at least satu yang benar-benar aku tuh bisa cerita. Bahkan ya kayak sempet lah kayak bilang ini kenapa ya Tuhan, apa salah aku, apa salah keluarga aku sampai ya ini terjadi gitu ya. Dan itu proses aku bisa menerima diri itu ya aku bisa bilang itu yang benar-benar luar biasa deh, yang bisa mengubah aku bisa tampil percaya diri. I think itu sih. Oke. Wah, tapi dari 8 tahun sampai di operasi ketiga yang kemarin ya 2019 ya? Nah, yang terakhir itu sebenarnya radiasi ya. Itu radiasi, berarti Yes. bukan operasi berarti? Bukan, radiasi. Oke. Nah, setelah akhirnya mungkin saat itu ya, saat umur 8 tahun Tuhan belum mengizinkan untuk ada perubahan yang signifikan. Tapi tetap sakit, sering sakit juga? Puji Tuhan perlahan-lahan agak berkurang ya gitu. Dan aku juga ngelihat sih, maksudnya ketika waktu SD itu kan benar-benar aku banyak mengalami penolakan ya gitu. Itu sebenarnya pengaruh juga gitu ya ke diri aku, ke mental. Secara aku. mental juga? Pasti secara mental pasti berpengaruh ke fisik kita juga gitu. Jadi aku ngerasain perlahan-lahan juga dari teman-teman ya SMA terus juga kuliah itu semakin yang menerima. I think itu sih yang benar-benar apa ya, sebenarnya mempengaruhi juga iya. Lingkungan ya yang luar biasa. Dan juga keluarga lah yang paling penting ya. Pasti. Gimana cara mama papa kamu mungkin kasih tahu kamu bagaimana kamu dengan kondisi lingkungan yang seperti itu waktu SD? Iya,
Waktu SD ya, sebenarnya sedih banget sih ya. Maksudnya gini ya, ketika ya pasti orang tua kan emang ini ya membawa kita untuk bisa menempuh pendidikan gitu ya. Dan aku juga kan maksudnya ya pengen dong at least punya teman. Cuma saat itu memang sering banget ya yang sering merendahkan, meremehkan aku, mengucilkan aku dengan baik dari verbal maupun nggak verbal gitu ya. Jadi setiap pulang sekolah tuh aku sering banget ya nangis. Jadi udah biasa tuh ya kalau pulang pasti aku nangis gitu dengan pasti dengan dirangkum mama aku gitu. Jadi ya kalau ditanya seberapa ya apa ya kayak usahanya orang tua juga ya sangat-sangat menerima dan tetap percaya dengan aku ya. Dan itu juga sangat berpengaruh buat aku ya gitu ya. Walaupun di satu sisi di sekolah kurang diterima, keluarga menerima. Puji Tuhan itu sih ya. Ya benar. Tadi kan kamu bilang kalau SMP, SMA dan kemudian kuliah kan sudah lebih menerima ya. Iya. Dari teman-temannya kan. Perlahan mulai menerima dan menurut aku tuh juga karena kedewasaan dalam diri mereka juga kan. Itu berarti tetap di Pontianak ya? Iya benar. Sampai kuliah di Pontianak kan ya. Di Universitas Tanjung Pura yang kemarin aku datang ya kalau nggak salah. Iya bukan sih? Yang paling gede kan di sana? Yes, ya. Benar. Oke. Terus berarti sampai kuliah di sana dan kemudian katanya merantau ke Jakarta. Benar. Ngapain merantau ke Jakarta? Saat itu mau ngapain? By the way, jurusan apa saat itu? Aku jurusan sistem komputer. Sistem komputer? Iya. Sebenarnya kalau ditanya kenapa ini ya, sejujurnya ya aku tuh juga biasa bilang ini jalan Tuhan ya gitu. Karena waktu aku di Pontianak, aku tuh nggak pernah punya kepengen lah gitu ya. Maksudnya kayak pengen deh kerja di Jakarta atau menetap di Jakarta. Mungkin ya waktu saat itu mindsetnya ya udah ya anak daerah aja gitu ya. Cuman aku yakin emang jalan Tuhan itu terjadi dalam hidup aku alamin juga. Kenapa? Karena emang ada waktu-waktunya. Jadi sebelum aku menetap di sini, aku pernah ditolak bekerja. Di sana? Iya, tahun lalu. Jadi aku pernah ditolak gitu ya bekerja karena alasan fisik aku. Dan saat itu sebenarnya benar-benar ini sih ya, kayak oh my god, apalagi nih gitu ya. Ya gitu, aku pernah ditolak bekerja. Alasannya apa ditolak saat itu? Alasannya ya fisik. Padahal saat itu aku apply-nya itu ini loh di belakang layar bukan yang di depan gitu ya. Dan saat interview itu yang ditanyain lebih ke arah sakit aku dan sebenarnya nggak masalah sih ya. Cuman yang ditanyain lebih ke arah dia nggak mau, dia dibilang sih ya bahwa HR-nya bilang dia nggak mau kalau orang-orang lihat kalau dia tuh mempekerjakan aku dengan fisik seperti ini itu. Saat itu aku ya belajar buat ini sih ya menerima dan mengampuni ya. Maksudnya mendoakan orang itu jujur itu sulit banget saat itu. Tapi ya itu Tuhan tuh baik banget ya. Maksudnya kadang kita tuh ini ya kayak bertanya kan ya, kok Tuhan kenapa jalan hidup aku seperti ini? Tapi itu Tuhan tuh bisa mengubah ya, kayak membalikkan tangan dengan cepat banget gitu ya. Sampai aku sebenarnya aku nggak apply. Jadi aku emang dipanggil gitu. Iya. Dan ya itu puji Tuhan ya, maksudnya Tuhan tuh pasti jalan Tuhan tuh kita nggak tahu ke depan. Tapi kalau kita percaya dan selalu minta Tuhan pimpin, pasti Tuhan buka jalan sih. Bener. Oke, by the way boleh dong diceritain kapan sih waktu kamu berdamai sama keadaan ini dan pastikan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Iya, oke. Iya, saat ini sih ya terakhir treatment itu. Jadi ya aku kan pernah radiasi ya saat tahun 2019. Saat itu dari diri aku sendiri itu ya yang ngerasain aku benar-benar insecure dengan sekeliling aku. Saat itu ya aku pengen banget ya benar-benar diterima bekerja. Maksudnya punya fisik yang benar-benar bisa at least diterima bekerja. Kemudian aku bisa, apalagi sebagai perempuan ya, untuk bisa ada pasangan yang benar-benar bisa menerima itu ya. Di saat itu aku punya ekspektasi yang tinggi. Jadi emang saat itu emang sakit juga ya. Nah, jadi ya itu aku mencari lah gitu ya penguatan terbaik gitu. Dan saat itu aku memilih ke Penang gitu ya, dengan saat itu sebenarnya ekspektasi tinggi banget. Jadi aku pengen banget ya cantik ya, pengen banget diterima bekerja gitu, bahkan pengen juga pasangan gitu ya setelah radiasi ini. Jadi saat itu
ya berjuang ya gitu ya, maksudnya dengan radiasi itu, apalagi dengan efek-efeknya yang sangat-sangat luar biasa, menyakitkan ya sebenarnya. Terasa banget. Waktu itu ke Penang untuk radiasi. Berarti kamu udah research dulu gitu pengobatan yang terbaik. Yes. Gunanya kalau boleh tahu tujuannya kan tadi kan operasi ya, operasi untuk ngangkat daging. Iya. Atau mungkin betulin syarafnya. Nah, ini kan radiasi, ini sesuatu yang beda, bukan dibelah segala macam tapi dikasih radiasi. Iya. Kamu berarti sudah riset kalau itu adalah pengobatan yang terbaik. Berarti tujuan kamu untuk ngempesin. Iya, bener. Sebelum radiasi apa lebih besar lagi dari ini? Sebelumnya ini sebenarnya lebih kayak nggak menurun, tapi lebih mengembang gitu ya. Nah, itu sebelumnya. Berarti ini sudah lebih baik dari radiasi. Ya bisa dibilang gitu ya. Oke, berarti kamu riset ini adalah pengobatan terbaik dan itu kamu lakukan karena kamu sudah sangat-sangat insecure. Iya, banget. Iya, saat itu ya. Saat itu. Iya. Kemudian cari radiasi ini di Penang. Iya, benar. Nah, sebenarnya ini sih ya, lebih ke saat itu aku ya pengen banget cantik ya. Terus ya itu setelah balik lagi ke Penang ya, tanya dokter nih, dokter bilang ini udah yang terbaik, ini udah yang maksimal bagi beliau. Jadi beliau bisa bilang ya enjoy yourself gitu ya, karena pasti ada yang lebih banyak, yang lebih parah dari kamu gitu ya. Dan itu yang buat aku kayak, oh jadi aku harus menerima gitu ya saat itu ya. Jadi itu sebenarnya titik balik yang bisa dibilang titik terendah aku untuk bisa bangkit itu sih. Jadi bagaimana aku bisa menerima ya. Pada saat itu ya aku bilang ke Tuhan, Tuhan aku mau sembuh gitu. Jadi ya kalau ditanya bagaimana proses menerimanya, ya ketika aku percaya sih ya, ketika ini sebenarnya pengalaman spiritual aku, dan yang aku percaya yang bisa mengubah aku tuh bukan diri aku, tapi Tuhan yang aku percaya, namanya Tuhan Yesus. Yang aku percaya tuh yang bisa mengubah diri aku yang dulu insecure gitu ya, yang gak punya pengharapan, yang benci dengan diri sendiri, yang takut buat bermimpi. Sekarang tuh Tuhan mengubah segalanya gitu ya. Apa yang dulu nggak mungkin, sekarang aku yakin mungkin banget gitu ya. Bahkan aku percaya bahwa penyakit ini nih nggak selamanya di diri aku gitu ya. Aku yakin banget bahwa ya ini pasti ada expired dates-nya. Ya jadi pasti ada waktunya Tuhan ya, waktu yang terbaik saat kita tuh selalu percaya dan juga setia menanti janji Tuhan sih ya gitu. Yang I think aku percaya Tuhan tuh pasti ya, nggak cuma mendengar tapi Tuhan pasti penolong hidup aku. I think itu. Saat 2019. Iya. Berarti Tuhan pakai dokter untuk bikin kamu berdamai sama diri kamu. Iya, benar. Karena cuma dari omongan dokter doang itu kan. Sebenarnya simpel kan omongannya. Iya. Benar. Iya, maksudnya kan dokter bilang ada yang lebih parah dari kamu. Iya, lebih menyakitkan dari kamu gitu ya. Lebih baik kamu ya jangan selalu lihat yang yang cantik secara luar doang ya, tapi terus bersyukur ya gitu. Ada yang jauh lebih sakit, lebih parah dari kamu loh gitu. Sekarang ya nikmati hidup kamu, jalani hidup kamu, selalu berbuat baik dan selalu lebih percaya Tuhan sih ya. Maksudnya ya saat ini keadaannya nggak baik-baik aja ya. Maksudnya pasti aku tetap berjuang dong ya. Maksudnya nggak selalu kayak hanya menerima diri doang ya. Tapi terus ada yang aku lakuin juga ya. At least dengan menjaga pola makan hidup aku ya, menjaga lifestyle aku gitu. Agar ya itu pasti kalau kita berbuat yang berbaik diri kita, pasti Tuhan juga pasti berikan terbaik buat diri kita. Betul. Gitu. Oke. Radiasi katanya efeknya luar biasa. Kayak gimana sih? Jadi kamu dikasih sinar gitu ya? Benar. Ya sebanyak 5 kali sinarannya. Itu pas aku balik Pontianak ya. Dan saat itu tuh aku ingat banget, aku tuh lagi wisuda. Jadi balik-balik. Sebenarnya pas wisuda tuh dokter juga bilang kan, jangan pakai make up ya gitu. Ya udah aku jadi selama kurang lebih itu hampir sebulan deh ya. Itu aku nggak bisa bicara. Iya. Bener-bener nggak bisa bicara sama sekali. Iya. Sebenarnya kayak bisa sakit banget ya. Kenapa? Karena di dalam mulut aku tuh penuh dengan sariawan. Penuh sariawan. Jadi kayak itu karena efek dari radiasi kan ya. Terus kayak badan drop itu pasti sih ya. Sama makannya nggak bisa dong berarti? Gimana? Makan? Iya, kok makan yang kayak nasi gitu nggak bisa. Jadi makan bubur aja gitu. Dan sebenarnya lebih ke sakitnya tuh ya. Maksudnya
nyeri banget gitu. Kayak sakit banget deh. Ya kalau sariawan satu aja kita udah susah makan, males makan, apalagi kamu yang banyak kan? Iya bener, jadi sakit banget. Itu sebenarnya kayak itu kenapa kayak kurang terlalu ini sih ya, maksudnya kayak sebenarnya itu terakhir sih ya pengen yang kayak benar-benar treatment gitu ya. Sekarang lebih lebih menjaga pola hidup aja. Luar biasa. Oke, ini udah cerita bagaimana Zelda berdamai. Iya. Terus sekarang udah di Jakarta 1 tahun. Karena dipanggil bekerja juga ya. Anyway. Oke. Terus mungkin setahu aku nih Zelda juga ngefans juga sama Teh Yura ya. Kenapa sih ngefans sama Teh Yura? Aduh, itu benar-benar inspiring sih ya. Maksudnya kenapa? Karena waktu aku di Pontianak ya, kan aku insecure banget ya waktu itu. Terus ya itulah emang ada, maksudnya pasti Tuhan tuh mempertemukan dengan hal-hal baik ya. Jadi muncullah sebenarnya lagu karya Teh Yura itu ya, judulnya Tutur Batin. Nah itu yang aku dengerin, terus kayak kok ini lagunya gue banget ya, maksudnya kok benar-benar nyentuh banget, relate banget dengan apa yang aku hadapin. Benar-benar pernah mengalami penolakan banyak banget ya gitu. Terus bagaimana aku mengikuti perjalanan Teh Yura juga kan, kayak oh ternyata beliau juga sama gitu ya. Dan ya itu kenapa aku ngefans ya, karena lebih ke ini sih ya, karyanya yang bisa dibilang adalah obat buat aku. Setiap hari aku dengerin gitu ya, agar bisa menerima diri, karena yang pasti emang gak ada yang sempurna sih di dunia ini ya. Tapi kalau kita terus bisa bersyukur, bisa menerima diri, pasti Tuhan tuh ini benar-benar Tuhan tuh mengubah jalan hidup kita. Dan karya Teh Yura ini benar-benar ini sih ya, inspiring banget. Jadi aku benar-benar bisa dibilang ya terinspirasi juga ya dengan salah satu penyanyi Indonesia yang menurut aku karyanya luar biasa gitu. Mantap, luar biasa. Katanya boleh dong nyanyi sedikit. Katanya bisa nyanyi juga kan? Iya bisa. Nyanyi ini sekarang. Boleh. Waduh. Oke deh, sebutin aja ya. Oke. Tutur batinku tak akan salah, silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Thank you. Wow, luar biasa ya. Berarti sekarang kesibukannya ngapain nih? Masih kerja di tempat yang bawa yang kamu ke kemarin, Jakarta? Udah enggak, jadi sekarang emang full self love creator sih ya. Self love creator. Baru setahun jadi self love creator atau udah lama? Baru sih. Baru jadi, juga. Iya. Apa setelah keluar akhirnya memutuskan jadi? Oh baru banget berarti baru ya? banget sih ya. Sebenarnya bisa dibilang ya setahun ya ada sih ya. Jadi kayak aku maksudnya kayak collab dengan brand. Puji Tuhan sebenarnya itu sih ya. Ketika berani ya, maksudnya berani sharing pengalaman hidup, berani untuk percaya diri. Aku yakin ya itu maksudnya Tuhan buka jalan. Benar. Jadi sering kayak diajak ini ya, beberapa stasiun TV, terus juga podcast dan beberapa brand juga. Puji Tuhan sih ya. Puji Tuhan banget. Puji Tuhan banget. Berarti sekarang fokus sebagai self love creator. Ini berarti mengedukasi teman-teman supaya kita juga bisa mencintai diri sendiri. Ya, benar. Oke. Nah, mungkin terakhir ya. Iya. Mungkin terakhir apa yang pengen kamu sampaikan sama teman-teman di rumah yang nonton yang mungkin lagi insecure sama dirinya sendiri, bukan cuma soal fisik tapi bisa soal apapun ya. Kan banyak banget yang insecure. Oke, buat teman-teman semua yang saat ini ngerasain insecure, sering ngebanding-bandingin diri, ingat bahwa pasti selama ini kita di dunia itu nggak ada yang sempurna. So terus untuk selalu bersyukur dan percaya bahwa Tuhan tuh selalu mempertemukan kita dengan orang-orang baik. Dan ingat bahwa kita tuh berharga di mata Tuhan. Oke? Amin. Terima kasih udah mampir dan juga sudah sharing-sharing tentang self love-nya. Luar biasa. Semoga teman-teman juga bisa menumbuhkan lagi rasa percaya diri, rasa sayang sama diri sendiri. Pokoknya kita harus percaya bahwa kita itu dilahirkan dengan keunikan masing-masing, kelebihan dan kekurangannya pun ada. Jangan membanding-bandingkan orang karena pasti setiap orang di luarnya baik tapi pasti ada kekurangannya juga.
Dan pokoknya terima kasih nonton video ini, semoga berguna bagi kehidupan kalian. Sampai ketemu di video berikutnya.